Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ananda solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Makanan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang diperlukan tubuh. Tahukah kalian apa saja organ-organ pencernaan pada tubuh kita? Nah, mari kita lihat ya. Organ pencernaan secara umum terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, atau rektum. Bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini ya. Mula-mula makanan masuk ke dalam mulut. Di mulut, makanan dihancurkan oleh gigi dan dibantu oleh kelenjar air liur. Setelah itu, makanan didorong melalui kerongkongan atau esofagus menuju lambung. Di lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah makanannya halus, kemudian masuklah ke usus halus. Di usus halus akan terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Setelah diserap sari-sari makanannya, masuklah ia ke usus besar. Di usus besar diserap juga mineral dan air. Setelah itu, sisanya akan dibuang melalui anus atau rektum. Itulah secara sederhana organ dan proses pencernaan pada tubuh kita. Jadi, organ-organ cerna harus kita jaga ya. Jika organ cerna kita tidak kita jaga, maka organ tersebut akan terganggu. Ini ada beberapa gangguan pada organ cerna. Yang pertama yaitu sariawan. Ini gangguan pada bagian mulut. Ini terjadi karena infeksi jamur. Tandanya ada bercak putih pada bagian mulut, luka, lalu perih. Nah, gimana cara mengobatinya? Kita dapat memberikan obat oles, kemudian makan sayuran atau buah yang mengandung vitamin C, dan perbanyak minum. Gangguan yang kedua ada sakit gigi. Sakit gigi ini terjadi karena peradangan pada pulpa. Pulpa itu yaitu bagian dalam gigi yang di sana ada saraf dan pembuluh darah. Nah, ini biasanya terjadi karena pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi kita yang sudah rusak. Gimana cara mengatasinya? Kita dapat berobat ke dokter, kemudian rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Yang ketiga ada MAH. MAH ini nyeri pada lambung. Nyerinya terjadi karena luka pada lapisan lambung, bisa juga karena infeksi bakteri atau efek samping dari pengobatan. Cara mengobatinya, kita harus makan teratur, minum obat sesuai resep dokter. Terus, bagian yang keempat ada sembelit atau konstipasi. Nah, sembelit ini kita jadi susah BAB ya. Ini karena kita kurang minum, kurang juga konsumsi makanan yang berserat, terus pola makan yang tidak baik. Nah, pengobatannya kita dapat merubah pola makan kita, perbanyak minum air, olahraga, dan makan makanan yang berserat. Terus selanjutnya ada gangguan diare. Diare ini kebalikan dari sembelit. Jadi kita BAB terus-menerus ya. Nah, ini terjadi biasanya karena makanan dan minuman sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau parasit. Nah, gimana cara mengobatinya? Kita dapat meminum oralit atau air garam
bisa juga air madu. Terus, kita juga harus hati-hati memilih makanan. Ketika kita membeli, pilihlah makanan yang tertutup. Terus, gangguan yang keenam ada appendicitis atau usus buntu. Ini terjadi bengkak atau radang pada usus buntu. Biasanya terjadi karena infeksi. Gejalanya biasanya nyeri pada perut, terus kalau perut kanan kita ditekan itu akan terasa sakit. Juga ada gejalanya kembung, terus hilang nafsu makan, dan mual. Obatnya atau pengobatannya kita bisa operasi pengangkatan usus buntu. Ini adalah penyebab gangguan pada organ cerna kita. Pertama, ada pola makan kita yang tidak teratur. Kemudian, kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih atau tidak tertutup atau dihinggapi lalat. Kemudian, kita juga mengkonsumsi makanan yang telah basi atau kadaluarsa. Terus, kita juga kurangnya asupan makanan yang berserat. Agar organ cerna kita tidak terganggu, maka kita perlu menjaga organ cerna tersebut. Nah, ini ada beberapa cara menjaga organ cerna. Yang pertama yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Kemudian kita tidak jajan sembarangan. Jadi kalau kita jajan, penting bagi kita melihat kebersihan makanan yang kita beli atau minumannya. Terus menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nah, jika kita selesai makan atau mau makan, pastikan itu makanannya tertutup atau tidak dihinggapi lalat. Terus makan secara teratur. Jadi, jika kita makan dalam sehari itu 3 kali, maka di hari berikutnya kita juga makan 3 kali sehari di jam yang sama. Terus kita juga perlu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, itulah beberapa pembahasan kita mengenai organ pencernaan, gangguannya, penyebab, dan cara menjaganya. Semoga dapat dipahami ya. Jika tidak paham atau kurang paham, bisa ditanyakan ke walas masing-masing. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai ya soli-solihah. Jangan lupa sholat duha, zikir pagi, dan kumpulkan tugasnya tepat waktu. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya soli-solihah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.